Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini memasuki hari ke-11 di bulan Dzulqa'dah 1447 Hijriah yang juga bertepatan dengan tanggal 29 April 2026 bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa kembali dikumpulkan dalam majlis yang mulia, yaitu majlis ilmu, yang dimana di kesempatan siang hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan pembahasan Sirah An-Nabawiyah. Bab yang akan kita bahas di kesempatan siang hari ini masih berkaitan dengan satu peristiwa besar yang terjadi di tahun kedua Hijriah. Terjadi pertempuran besar antara kaum muslimin dengan orang-orang musyrikin Quraisy. Tercatat dalam sejarah, peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan Ghazwatul Badr, Perang Badar. Di pembahasan yang sebelumnya, ya kita sudah sampai pembahasan terakhir, ya bagaimana proses terjadinya peperangan, kronologinya seperti apa, dan saat pertempuran pun pecah, ya yang diawali duel, ya duel 1 lawan 1, Masya Allah. Taib. Nah, di dalam peperangan Badar tersebut tercatat di dalam sejarah beberapa sosok penting yang kita coba ambil pelajaran darinya tentang bagaimana kegigihan mereka, ya, di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka sesungguhnya usianya masih amat sangat belia, masih sangat muda. Di antaranya ada sosok yang bernama Umair ibn Abi Waqqas. Ini masih sangat belia, jemaah. Kurang lebih usianya sekitar 15 tahunan. Masya Allah. Mungkin kalau zaman sekarang zaman sekarang nih orang-orang katakan ini masih bocah gitu ya. Masya Allah. 15 tahun, jemaah. Tapi ternyata ini sangat luar biasa. Ya, semangat juangnya, semangat jihadnya. Ya, sampai-sampai para ulama mencatat di dalam kitab sejarah mereka. Dan ini yang seharusnya juga kita tanamkan kepada anak-anak cucu generasi kaum muslimin, ya, generasi bangsa ini, agar juga mereka itu memiliki semangat juang di pintu-pintu kebaikan. Kita sangat miris ketika mendapatkan sebuah informasi, ya, ada postingan yang tiba-tiba muncul, ya kita semua akrab dengan yang namanya media sosial. Tiba-tiba di beranda muncul seorang dokter berbicara, yang dimana seorang dokter ini beliau sangat konsen, ya, di dalam konten-kontennya menyampaikan tentang penyakit-penyakit yang memang beliau, ya, kuasai cara ya mengobatinya, ya, spesialis kulit dan kelamin, ya. Dan di dalam postingannya beliau sering mengangkat hal-hal yang juga berkaitan dengan penyakit-penyakit sosial, ya, di antaranya kebebasan seks, penyimpangan seks sesama jenis dan seterusnya. Beliau ceritakan dalam satu postingannya,
Ya Allah, dan ini harusnya menjadi sebuah keprihatinan kita bersama dan sekaligus menyadarkan kita tentang betapa pentingnya kita menanamkan nilai-nilai kebaikan kepada anak kita. Ya, sebagai generasi penerus bangsa ini. Ya. Bayangkan datang ke dokter tersebut 7 orang anak ABG, usianya sekitar 13-an. Masya Allah. SMP berarti ya. 13 tahun, 7 orang. Mereka semua datang dengan keluhan yang sama. Ya, saat mereka pipis itu keluarnya bukan air seni, tapi nanah, jemaah. Nanah yang keluar. Subhanallah. Dokter tersebut mengatakan, saya nggak pernah saat itu ya belum terbersit dalam pikirannya kecurigaan bahwasanya ini memang penyakit yang biasa ya diidap oleh laki-laki dewasa, karena memang masih sangat belia, cuma 13 tahun SMP. Tapi kemudian setelah dilakukan pemeriksaan medis lebih mendalam, memang bakteri atau virus ya, bakteri itu memang bakterinya sama. Ya, bakteri gonorrhea, kencing nanah, atau orang bilang juga sipilis. Allahu Akbar. Ya, dan akhirnya dikorek-korek. Ngakulah mereka. Apa pengakuan yang mereka sampaikan? 7 orang bocah ini, ya mereka cerita bahwasanya ya karena mereka akui sebelumnya, entah ini udah yang keberapa kali, tapi yang jelas diceritakan oleh dokter tersebut, mereka patungan tuh dengan uang jajan yang sangat terbatas yang mereka miliki, masing-masing patungan 25.000. Ada 7 orang berarti kumpul berapa? 175.000. Untuk apaan tuh uang patungannya? Donasi. Ya, donasi dalam tanda petik untuk nyewa PSK. La haula wala quwwata illa billah. Dan kemudian dokter itu cerita sebagaimana pengakuan bocah-bocah ini, ya, dokter katakan dengan uang 175.000 dia bisa ngebooking ya PSK dan diberikan waktu 1 jam untuk memuaskan ya syahwat syaitaniyahnya. Allahu Akbar. 1 jam dikasih kesempatan, 7 orang bergilir. Ya Allah, sampai dokter itu katakan sekiranya PSK ini punya jam terbang udah 30 tahun ya, atau 20 tahun lah katakan, per hari dia dapat pelanggan 1. Ya Allah, udah kayak apa parahnya itu jemaah ya, penyakit yang ditularkan. Ya Allah, ini jemaah, ini gambaran generasi bangsa kita ya, yang seharusnya menjadi sebuah bahan perenungan buat kita semua. Nah, adapun di kisah perang Badar, ada sosok yang namanya Umair ibn Abi Waqqas, 15 tahun. Ya, dia hendak maju untuk ikut serta di dalam perang Badar bersama para mujahid yang lain. Ya. Tapi takut kalau Rasul tuh ngelihat dirinya. Karena memang Rasul udah punya aturan, anak-anak yang masih kecil ya belum diizinkan untuk ikut serta, dianggap belum layak. Makanya dia ngendap-ngendap nih. Umar ibn Abi Waqqas ya ngendap-ngendap. Connect gak jemaah? Umar ibn Abi Waqqas nih saudaranya siapa? Sa'ad. Ada sahabat juga kan namanya Sa'ad ibn Abi Waqqas, adiknya nih. Memang nih keluarga luar biasa jemaah. Kita tahu abangnya itu Sa'ad ibn Abi Waqqas termasuk salah satu di antara 10 sahabat yang dalam satu kesempatan Nabi absen tuh, disebutkan namanya ya, satu persatu ada 10 yang masuk surga, dijamin surga. Dalam satu kesempatan Nabi sebutkan ya, tersebut nama Sa'ad ibn Abi Waqqas. Nah, adiknya itu Umair. Luar biasa ya, karena nggak bisa menghindar dari pengawasan Nabi ya, akhirnya diperintahkan untuk pulang. Ya Allah. Ya. Taib. Ya, diawali dia ngendap-ngendap. Kemudian ketahuan oleh abangnya, "Mau ngapain Anda?" Ya, "Kenapa ngumpet-ngumpet?" Kata Umair, "Aku khawatir kalau Rasul melihat diriku, maka beliau tidak akan mempersilahkan diriku untuk ikut berperang." Ya Allah. Taib. Tapi ternyata memang ya anak ini merengek-rengek untuk tetap diikut sertakan di barisan pasukan kaum muslimin, dan memang dia memiliki keahlian ya dalam urusan bela diri, menggunakan senjata dan seterusnya, maka akhirnya diizinkan.
Dan tidak lain obsesi dia tatkala ingin diikutsertakan dalam perang Badar tersebut adalah untuk mendapatkan kesyahidan. Ya. Dan pada akhirnya Allah pun wujudkan apa yang menjadi impiannya. Beliau menjadi salah satu yang mendapatkan kesyahidannya. Ya. Sosok pemuda yang namanya Umair ibn Abi Waqqas. Luar biasa. Karena kejujuran niatnya benar-benar ingin mendapatkan kesyahidan, Allah wujudkan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, intasduqillah yasduqka. Jika engkau jujur dengan niat-niat baik yang kau hendak akan lakukan, maka Allah akan wujudkan niat baikmu tersebut. Masya Allah. Ya, ini luar biasa jemaah. Begitu pula Sa'ad ibn Khaythamah dan juga ayahnya sebelum keberangkatan menuju Badr. Ya, Sa'ad pengen banget tuh dan ayahnya untuk ikut serta bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama 300-an kaum muslimin. Namun ya kondisi keluarganya dijelaskan oleh para ulama sejarah, beliau memiliki banyak anak perempuan. Ya, otomatis salah seorang dari mereka harus tetap stay. Nggak bisa semuanya ikut. Walaupun keduanya punya keinginan kuat untuk membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bersama kaum muslimin di perang Badar. Ya, akhirnya salah satu di antara mereka nggak ada yang mau ngalah. Siapa yang harus balik pulang ke rumahnya untuk ngejagain saudara perempuannya atau anak-anak perempuannya. Masya Allah. Akhirnya dilakukanlah qur'ah. Apa qur'ah cuma? Undian. Ya, ternyata yang keluar namanya adalah Sa'ad ibn Khaythamah. Ya. Berarti anaknya atau bapaknya? Anaknya si Sa'ad. Bapaknya Khaythamah, yang namanya Khaythamah harus balik pulang. Akhirnya Khaythamah berkata kepada putranya, ya, engkau aja yang tinggal bersama saudari-saudarimu, aku yang berperang bersama Nabi dan juga kaum muslimin lainnya. Masya Allah. Gimana jawaban Sa'ad? Gimana kalau kondisinya ya itu terjadi pada diri kita jemaah? Kita disuruh pulang. Kalau kita gimana? Pulang ya? Oh, alhamdulillah pulang. Masya Allah. Ya, kita lihat bagaimana jawaban Sa'ad ibn Khaythamah. Beliau memberikan sebuah jawaban yang dimana jawaban tersebut menjadi sebab pasukan kaum muslimin diantaranya meraih kemenangan karena sebab ya jawaban beliau. Dengan penuh santun dia berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, seandainya ini bukan urusan surga, pasti aku udah berikan kesempatan ini untuk dirimu. Artinya apa? Belum nggak mau memberikan kesempatan emas itu kepada ayahnya. Karena kalau orang sudah berada di medan jihad, maka ya yang Allah siapkan bagi para mujahid itu adalah balasan surga. Makanya beliau katakan, dan semangat inilah yang dimiliki oleh semua pasukan Badar. Allahu Akbar. Makanya beliau mengatakan, wahai ayahku, seandainya ini bukan urusan surga, aku akan serahkan kesempatan ini kepada dirimu. Cuma ini masalah urusan surga, wahai ayahku. Masya Allah. Ya, walaupun pertaruhannya nyawa, ya udah ayah aja yang pulang. Ya, saya yang tetap berangkat. Allahu Akbar. Dan pada akhirnya Allah pun kembali mewujudkan kejujuran niatnya. Ya, beliau bertempur ya dengan penuh gagah berani dan pada akhirnya mendapatkan kesyahidannya. Allahu Akbar. Ini luar biasa semua. Nah, kemudian ada juga sosok yang bernama Haritha ibn Suraqah. Ya, Haritha ibn Suraqah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang anaknya yang bernama Haritha. Nah, Haritha bin Suraqah. Maaf, ibunya, ya. Ibunya Haritha bin Suraqah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya tentang ya anaknya yang bernama Haritha bin Suraqah. Apa yang dia tanyakan? Ya, ibunya Haritha berkata, apakah putraku gugur sebagai syahid di medan perang? Ini ketika udah balik, udah selesai perang Badar. Ya, taib. Perlu kita ketahui, Haritha juga termasuk ya seorang pemuda yang masih muda belia, cuma ini ABG juga nih. Dan ternyata Allah juga ya memberikan karunia kesyahidan kepada dirinya.
Sahabat Anas ibn Malik mengisahkan, usiba Harithah yawma badrin wa huwa ghulam. فجاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله فقد عرفت منزلة حارثة مني فإن يكن في الجنة أصبر وأحتسب وإن تكن أخرى ترى ما أصنع فقال ويحك أو هبلتي أو جنة واحدة هي إنها جنان كثيرة وإنه في جنة الفردوس. Ya Allah, Harithah terbunuh ya pada perang Badar. Ini persaksian dari sahabat Anas ibn Malik. Sementara kondisinya masih amat sangat muda belia. Maka ibunya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Wahai Rasulullah, sungguh engkau tahu bagaimana kedudukan Harithah di sisiku. Ya, dia seorang putra yang amat sangat aku sayangi dan bagaimana juga dia amat sayang kepada diriku. Masya Allah, ini anak yang sangat berbakti, yang benar-benar ya punya tempat di hati ibundanya." Ya, tapi sang ibunda tahu bagaimana konsekuensi orang yang turun ke medan jihad, termasuk putranya bernama Harithah bin Suraqah. Ya, dan kemudian ibunya merasa ya anaknya sudah mati syahid, mendapatkan kesyahidannya. Maka dia mengatakan, jika ia berada di surga, maka aku akan bersabar menghadapi kondisi yang tidak ringan ini. Tapi aku berharap pahala yang besar di sisi Allah. Ya. Tapi jika di tempat yang lain, maka engkau akan tahu apa yang aku perbuat. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah berucap demikian. Ya. Apakah engkau mengira surga itu hanya satu tingkatan saja? Ya. Sesungguhnya surga itu punya banyak tingkatan. Ini anakmu di pintu kebaikan, tidak usah khawatir. Dia turun ke medan jihad dan memang pada akhirnya menemui kesyahidannya. Dan sungguh putramu berada di dalam surga Firdaus. Masya Allah, ini luar biasa jemaah. Nah, ini gambaran ya sekilas tentang bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin yang pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada mereka, karena memang mereka layak untuk mendapatkannya jemaah. Ya, yuk kita belajar bagaimana sifat pasukan perang Badar dan semangat mereka di dalam menggapai syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi banyak sekali sifat-sifat terpuji yang memang diperlihatkan oleh pasukan kaum muslimin di perang Badar jemaah. Makanya peristiwa perang ini nih luar biasa jemaah. Ya, syarat dengan nilai-nilai kehidupan. Nah, dan sifat paling utamanya adalah mereka merupakan pasukan perang yang memang memiliki tingkat keimanan yang sangat kokoh. Jadi kalau satu iming-iming tersampaikan kepada mereka, maka itulah yang menjadi energi ya, yang menjadikan mereka nggak terbendung untuk turun ke medan jihad dengan menunjukkan keberanian yang sangat luar biasa. Karena keberanian yang mereka tunjukkan itu hakikatnya upaya mereka untuk mendapatkan kesyahidan, otomatis untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa keimanan nggak bisa seorang ya menunjukkan hal-hal seperti itu jemaah. Dan tanpa keimanan tidak akan mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan. Terlebih secara kalkulasi matematika, ya perbandingan jumlah pasukan Badar yang Nabi siapkan dengan pasukan musuh kan nggak berimbang. 300-an lawan 1000 pasukan. Ya. Luar biasa. Tapi model keimanan jemaah yang sehingga pada akhirnya mereka layak untuk Allah karuniakan kemenangan. Ya. Di bidang apapun sepatutnya memang iman tetap melekat pada diri kita jemaah. Mau kita sedang menghadapi kondisi ujian mungkin lewat pekerjaan kita, lewat ya urusan rumah tangga kita atau hal-hal lainnya, maka jangan pernah lepaskan nilai-nilai keimanan jemaah. Ya Allah. Anas ibn Malik berkisah, anna rajulan aswada atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun aswad muntinur rih qabihul wajhi la mala li fa in ana qataltu haula'i hatta uqtal fa aina ana. Satu ketika ada seorang yang berkulit hitam, biasanya budak kalau kondisi kayak gini ya. Nah, dia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian keluar statement dari lisannya, ya Rasulullah, aku lelaki kulit hitam.
Sampai beliau ngaku, bauku nggak sedap, gitu ya. Wajahku pun nggak ganteng, ya, jelek gitu ya, dan tidak memiliki harta sama sekali. Kalau aku bertempur melawan mereka hingga aku terbunuh, di mana tempatku kelak ya Rasul? Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, fil jannah, tentu tempatmu adalah di surga. Ya, maka ketika Nabi menyampaikan jawaban tersebut, ya, tanpa basa-basi lagi, ya, dia langsung terjun ke medan jihad dan berperang dengan penuh gagah berani sampai kemudian terbunuh mendapatkan kesyahidannya. Allahu Akbar. Dan kemudian Nabi SAW dalam riwayat ini, ya, dijelaskan fa'atahu Nabi SAW, Nabi mendatangi jasadnya, ya, orang kulit hitam ini. Faqal, dan Nabi SAW mengatakan di hadapan orang-orang yang saat itu masih hidup, qad bayyadallahu wajhak wa tayyaba rihak wa aktsara malak. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, ya, tatkala di hadapannya sudah terbujur kaku, ya, sosok sahabat berkulit hitam yang tadi mengatakan, ya Rasul, aku lelaki kulit hitam, bauku juga nggak enak, wajahku juga nggak ganteng gitu ya, aku nggak punya uang, nggak punya banyak harta. Kalau aku terbunuh di peperangan ini, apa yang aku dapatkan? Tempatku di mana? Maka Rasul katakan, di surga. Ya, dan ternyata beliau terbunuh mendapatkan kesyahidannya. Ketika jasadnya terbujur kaku, Nabi dekati, apa yang Nabi katakan? Ya, waqad bayyadallahu wajhak, Allah telah memutihkan wajahmu. Ya, Allah telah mengharumkan aromamu, dan Allah juga telah menambahkan hartamu. Allahu Akbar. Ini jemaah, artinya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha baik dan maha segala-galanya tidak akan pernah menyia-nyiakan pengorbanan yang ditujukan oleh setiap hambanya di pintu-pintu kebaikan, apalagi sampai mempertaruhkan nyawa. Ini jemaah, kehidupan yang kita jalani juga nggak lepas dari namanya ujian, sesuai dengan apa yang kita jalani masing-masing. Di balik ujian itu, ya, Allah menyediakan ganjaran yang tidak kecil, jemaah. Semakin berat ujian kita, maka semakin besar pula ganjaran pahala yang Allah Subhanahu wa ta'ala siapkan untuk kita dapatkan. Ya, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala. Sesungguhnya besarnya balasan yang kita terima berbanding lurus dengan besarnya atau beratnya ujian yang kita rasakan. Ini yang seharusnya, ya, menjadi prinsip yang kita pegang teguh agar kita bisa selalu siap menghadapi beragam macam ujian di dalam kehidupan kita. Karena seringkali lewat ujian, kalau seseorang cara pandangnya keliru, yang muncul adalah suuzon sama Allah, nyalain Allah, kan gitu ya. Udah hijrah begini-gini amat sih hidup, ya. Itu belum hijrah, sholat kagak tuh. Iya, iya kan? Iya kaya, kan gitu kan, hidupnya enak banget ya. Coba yang pertama perlu diketahui bahwasanya ujian dari Allah tidak hanya dengan, ya, bentuknya sesuatu yang tidak mengenakan, jemaah. Sesuatu kenyamanan, fasilitas, ya, kehidupan, kemudian segala bentuk kelezatan itu juga bentuk ujian. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami uji kalian, ya, dengan apa? Dengan segala bentuk sesuatu yang sifatnya keburukan maupun kebaikan, jemaah. Siapa bilang tuh orang-orang yang katakan berlimpah, ya, harta yang dia miliki itu orang yang, ya, bayangan kita tuh selalu enak? Enggak, itu juga ujian. Karena terlalu banyak Allah sudah perlihatkan kepada kita orang-orang yang diberikan, dikaruniakan, ya, keberlimpahan harta, tapi ternyata tidak bisa mempertahankan keimanannya, tidak bisa menunjukkan rasa syukurnya. Makanya kan ketika Nabi Sulaiman diberikan karunia yang dimana Allah nggak pernah berikan kecuali pada dirinya saja. Loh iya, diangkat menjadi seorang nabi, sekaligus juga raja.
kemudian diberikan ilmu yang keilmuannya itu nggak dimiliki oleh orang-orang zaman sekarang atau siapapun nggak punya ya keilmuan sebagaimana yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman. Ya, karena beliau Allah karuniakan mampu memahami bahasa binatang sekalipun. Benar-benar mampu memahami bahasa binatang, bukan ngarang-ngarang seperti orang zaman sekarang yang dakwahnya isinya bahasa semut lah, bahasa cacing, yang begitu. Bukan. Maqali la haula wala quwwata illa billah. Kadang anak berpikir nih, subhanallahil azim, ini ada apa? MUI sudah memfatwakan kesesatan dirinya. Iya kan? Ada apa? Tapi justru mendapatkan penghargaan, subhanallahil azim. Dan yang lebih nggak bisa kita ya berpikir secara sehat, ini apa sebenarnya? Ya, bayangkan sudah sebegitu ngaconya, tapi ternyata pengikutnya pun banyak, siapa? Dan ternyata dalam satu postingan, ya dia sendiri mengakui gila berapa tahun tuh. Nah, ini kalau kondisi seperti itu, mana yang lebih gila? Antara dirinya atau pengikutnya? Ini yang nggak habis pikir, siapa? Baik, kita nggak ke situ ya. Gitu. Nah, ini keresahan saja yang terjadi ya di negeri kita cintai, jemaah. Ya Allah. Nah, Nabi Sulaiman alaihissalam luar biasa, Allah berikan karunia, mampu memahami bahasa binatang sekalipun. Angin tunduk atas izin Allah, ya, di bawah perintahnya. Ini luar biasa. Tapi tatkala beliau menyadari nikmat-nikmat yang Allah berikan begitu amat sangat spesial, prestisius, mahal, istimewa, apa ungkapan yang beliau sampaikan lewat lisannya? Qala hadza min fadli rabbi. Ini semua adalah karunia dari Allah kepada diriku. Liyabluwani. Di mana karunia-karunia yang sangat mahal ini, yang sangat spesial, itu adalah cara Allah menguji diriku. Aashkuru am akfur? Apakah nanti aku bisa menunjukkan rasa syukur yang benar atau justru kufur? Itu cuma. Dari sini kita menjadi faham, ujian itu tidak serta-merta bentuknya hanya hal-hal yang tidak mengenakan. Hal-hal yang mengenakan pun itu merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita kembali ke kisah perang Badar. Jadi kita bisa melihat bagaimana surga membuat Ummu Harithah tetap bisa bersabar menghadapi situasi yang berat, kehilangan ya anak yang sangat dicintainya dan mencintai dirinya. Ya. Surga yang Allah Subhanahu wa taala janjikan itu pula yang membangkitkan semangat Umair ibn Humam. Ya. Begitu pula Umair ibn Abi Waqqas, begitu pula Sa'ad ibn Khaisamah, begitu pula Harithah ibn Suraqah dan para sahabat lainnya. Ya, surga membuat Al-Hubaib ibn Munzir berani mengutarakan pendapatnya kepada Rasulullah SAW agar memberikan manfaat kepada kaum muslimin dan memudahkan mereka masuk ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi iming-iming surga bagi orang-orang beriman itu bisa membuat segala hal yang dibenci oleh kebanyakan manusia, yang dihindari oleh kebanyakan manusia, tapi justru disukai oleh sebagian manusia lainnya, disukai oleh para perindu surga. Oh iya, kematian kan sesuatu yang paling tidak disukai oleh manusia. Bahkan pernah, anda lupa di musim haji tahun berapa ya, kita berikan materi kajian intensif, Masya Allah, termasuk juga kajian tentang ilmu waris. Semangat tuh ya. Tapi begitu masuk sesi menjelang kepulangan, anak sampaikan materi tentang ya kematian. Ternyata beberapa jamaah keberatan, chat anak secara pribadi, Ustaz, kenapa angkat tema ini, Ustaz? Jangan tema ini, Ustaz, terlalu berat dan sebagainya. Menakutkan, subhanallah. Itu baru ya mendengarkan kajiannya saja. Banyak orang nggak suka. Banyak orang lebih baik ya ganti yang lain aja, Ustaz. Bagaimana dengan peristiwa kematian yang sebenarnya, jemaah? Ya, tapi tidak bagi para perindu surga, jemaah. Lewat mati syahid mereka mendapatkan atau bisa mewujudkan cita-cita yang mereka inginkan, jemaah. Ya, kematian menjadi perkara yang memang mereka harus dapatkan.
Tentu bukan kematian yang konyol ya, kematian di pintu kebaikan tentunya. Masya Allah. Taib. Rasulullah SAW bersabda, ala hal musyammirin lil jannah fa innal jannah la khatar laha hiya wa rabbil ka'bah nurun yatala'la wa rayhanatun tahtazzu wa qasrun musyayyad wa nahrun muttarib wa fakihatun kathira nadijah wa zawjatun hasna'u jamilah wa hulalun kathira fi maqamin abada fi habratin wa nadratin fi darin aliyah salimah bahiyah. Allahu Akbar. Ya, Nabi SAW mengatakan, apakah ada orang yang sungguh-sungguh berusaha untuk mengejar surga? Ketahuilah, ya, sesungguhnya keindahan surga itu nggak terbayangkan. Demi Rabbnya Ka'bah, artinya Nabi bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, surga itu adalah cahaya yang berkilau. Ya, jemaah, kadang-kala kita disajikan ya sesuatu yang membuat kita tuh senang lihatnya, di antara berupa cahaya ya. Tempat-tempat wisata kan menyajikan hal-hal seperti itu. Ya, segala sesuatu yang membuat kita di dunia merasakan nikmat, merasakan senang, maka pastinya semua pun akan ada di surga. Sebagaimana ibu-ibu senang nggak kalau bisa shopping? Atau shopping ini aktivitas yang disenangi ibu-ibu ya? Pasti kan gitu. Memang kita juga senang, cuma kebanyakan ibu-ibu pasti jauh lebih senang gitu ya. Nah, taib. Di surga Allah juga sediakan fasilitas untuk shopping. Jadi jangan khawatir ibu-ibu ya. Di surga ada momen shopping. Di hari apa? Allah jadikan sebagai hari untuk para penghuni surga shopping sepuas-puasnya di surga. Hari apa cuma? Ibu mau hari apa, Bu? Nabi katakan inna fil jannah lasuqan. Ya. Sesungguhnya di surga itu ada pasar. Ya. Yang dimana para penghuninya itu datang ke pasar tersebut fi yaumil jumu'ah, di hari Jumat. Oh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Biasanya kita kalau ke pasar kan ketika keluar dari rumah penampilannya Masya Allah. Ya. Penampilannya orang bilang mungkin cetar gitu ya, glowing. Tapi biasanya ya karena pasar itu kan luas, mall-mall itu luas, melelahkan. Ya sampai rumah yang waktu berangkat dalam kondisi ya begitu glowing, kira-kira kalau sampai rumah gimana? Kelihatan lelahnya ya? Kelihatan lelahnya. Tidak demikian bagi para penghuni surga ya ibu-ibu. Penghuni surga baik dia laki-laki ataupun perempuan saat ke pasar di hari Jumat, kemudian kembali ke istananya, bertemu dengan keluarganya, apa yang terjadi? Ya, maka bertambahlah asyadda husnan wa jamalan. Bertambah kegantengannya yang laki-laki ketika pulang, ya, selesai shopping dari pasar, yang perempuan semakin cantik. Allahu Akbar. Apa sebabnya? Apa karena nyalon dulu gitu ya? Nah, dalam riwayat yang lain Nabi katakan mereka merasakan hembusan angin yang dengan angin tersebut Allah jadikan membuat kondisi mereka menjadi lebih ganteng dan jadi lebih cantik. Allahu Akbar. Ya, tidakkah hal-hal yang seperti ini membuat orang-orang beriman itu tertarik untuk bisa mendapatkan surganya Allah? Tentunya sangat tertarik. Ya, makanya itulah yang ditunjukkan oleh ya kaum muslimin, para sahabat. Ya, walaupun nyawa mereka harus pertaruhkan, tidak jadi masalah. Ya, karena mereka tahu kehidupan di dunia dengan segala kenikmatannya itu sangat terbatas. Allah sudah menegaskan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Di dunia ini banyak perhiasan, banyak kenikmatan, akan tetapi sifat kenikmatannya ghurur. Ya. Kita dapat pasangan hidup yang cantik, atau yang perempuan dapat pasangan hidup yang ganteng. Apakah terus-menerus ya pasangan hidup yang cantik dan yang ganteng ini menyenangkan hati kita? Tidak. Ya. Nah, kan tidak cuma. Ya, karena ghurur, sifatnya seperti itu, menipu. Ya, sifatnya sementara. Nah, cara mendapatkannya luar biasa, effort yang harus kita tunjukkan. Tapi begitu dapat, kadangkala belum lama menikmati, maka selesailah. Kan gitu ya. Coba bayangkan kita yang bertahun-tahun ingin mendapatkan atau membuat
rumah kita tuh senyaman seperti kamar hotel, dengan spring bednya yang empuk, dengan hembusan AC yang sejuk, kan gitu ya. Masya Allah, kita nabung, Masya Allah. Kemudian kita mulai browsing dan sebagainya, gimana ntar desain interior dan sebagainya. Ketika Allah sudah berikan kecukupan untuk kita mewujudkan impian kita tersebut, setelah belasan atau puluhan tahun kita berjuang, baru 6 bulan kita menikmati fasilitas kamar yang spring bednya empuk. Kemudian apa lagi? AC-nya sejuk, ternyata mulailah batuk-batuk. Datang ke internis. Ini kok nggak sembuh-sembuh hampir 2 bulan. Ternyata begitu cek darah, ronsen dan sebagainya, apa kata dokter internis? Waduh, ya kena paru-paru basah. Tidurnya jangan pakai AC. Itu baru 6 bulan Pak. Bermasalah ini gitu kan. Apa selesai? Enggak. Ya ternyata ya kadang duduk juga berada pada posisi nggak nyaman, miring kanan, miring kiri, datang ke ortopedi. Dokter ortopedi katakan, oh kena lumbal sekian. Terus terapinya apa dok? Tidurnya harus di tempat yang keras. Gimana kira-kira spring bed empuk yang dia ya sudah bisa rasakan 6 bulan, ya setelah sebelumnya berjuang belasan tahun, di harus tinggalkan jemaah. Itulah kenikmatan dunia jemaah. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sahabat tahu tentang konsep kenikmatan yang sesungguhnya. Kenikmatan yang tidak akan pernah berakhir. Ya, itu hanya ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka luar biasa, mereka perjuangkan itu jemaah. Boleh jadi kita zaman sekarang nggak ada ya kondisi seperti itu, karena alhamdulillah negara kita negara aman. Ya. Allah berikan nikmat aman dan semoga Allah terus jaga kenikmatan tersebut. Cuma kesempatan untuk dapat surga kan bukan hanya di pintu medan jihad, kan banyak kan. Bagaimana ya tatkala kita menjaga sholat sunnah, itu juga tawarnya surga. Membaca surah Al-Ikhlas, luar biasa jemaah. Ternyata di antara rute atau jalan menuju surga itu berkaitan dengan surah favorit yang hampir nggak terpisahkan dalam kehidupan kita nih. Ya kita kalau sholat kayaknya hampir nggak lepas dari yang namanya Al-Ikhlas ya. Ternyata dalam sebuah hadis yang sahih derajat sanadnya, ya Nabi mengatakan man qara'a surat Al-Ikhlas 10 marrat, barang siapa yang membaca surah Al-Ikhlas 10 kali, ya apa yang terjadi? Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah akan bangunkan istana buat dirinya di surga. Allahu Akbar. Ya. Nah, ya, makanya dengan memahami tentang keutamaan surah Al-Ikhlas, mudah-mudahan motivasi kita ketika cinta dengan Al-Ikhlas itu bukan hanya karena sebatas ya nggak ada yang lain Ustaz gitu kan. Kadang-kadang kan kita nggak ada choice lain gitu loh. Makanya Al-Ikhlas gitu ya. Ternyata memang surah ini istimewa coba. Sampai Nabi mengatakan demikian. 10 kali dibaca, walaupun nanti konsekuensinya bukan hanya sebatas dibaca ya. Karena andai pun dibaca 10 kali tapi masih doyan juga datang ke kuburan, ya minta-minta di kuburan, ya nggak pengaruh gitu ya. Jadi harus memahami tentang apa konsekuensi di balik makna surah tersebut. Ini kan surah yang benar-benar menanamkan nilai tauhid, bahkan tauhid yang sangat khas, yang dimana ya seharusnya orang-orang yang benar-benar suka dengan surah ini, tauhidnya semakin matang, tauhidnya semakin kokoh. Karena di ayat tersebut, ya kenapa dikatakan Al-Ikhlas? Padahal adakah kata ikhlas di situ? Ayat yang jumlahnya 286 dinamakan surah Al-Baqarah, ya karena memang ada kata-kata Al-Baqarah. Surah Al-Qadar karena ada kata-kata Qadar dan seterusnya. Al-Ikhlas dari qul huwallahu ahad sampai ayat terakhir walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada kata ikhlas. Tapi kenapa kemudian dikatakan ya surah ini disebut dengan nama surah Al-Ikhlas? Karena memang surah ini kandungan maknanya benar-benar murni berbicara tentang Allah. Karena makna ikhlas itu adalah murni. Ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Jadi ketika seorang menjadikan semua tujuan hidupnya untuk mendapatkan surganya Allah, ya,
maka ini menjadi energi yang sangat besar buat kita untuk siap menghadapi beragam macam ujian, sekalipun ujian itu sangat sulit untuk dihadapi oleh kebanyakan manusia. Maka bagi orang tersebut Allah akan berikan kemudahan. Ya, inilah yang mudah-mudahan kita juga bisa teladani ya, ketika ya kita memang tidak menghadapi medan sebagaimana beratnya medan perang Badar. Tapi sesungguhnya setiap manusia diberikan ujian sesuai dengan kiprah di mana dia berada di situ, sesuai dengan ya bidang-bidang yang dia tekuni. Ya, dengan semangat ini mudah-mudahan kita bisa tetap berada di jalur ketaatan di dalam rangka mencari keridhaan Allah, yang pada akhirnya kita berharap Allah masukkan kita semua ke dalam surganya. Karena waktu sempit ya, nah sudah mepet, karena mohon maaf sekiranya banyak khilaf. Kita mohon ampun kepada Allah, tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.